Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami pada hari ini untuk beribadah. Biar kami boleh menyanjung, membesarkan namamu ya Tuhan. Dan setelah kami memuji Tuhan, kami berdoa, kami mohon Bapa, Engkau memberikan pengajaran-Mu kepada kami, firman Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh pulang dengan membawa berkat dari Bapa Surgawi. Dan kami mohon Bapa, Engkau memberikan pencerahan melalui Ruh HaKodes, supaya kami boleh menangkap apa yang Tuhan taruh di dalam kitab suci, yang di dalam firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kami juga mohon Tuhan lengkapi kami dengan telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, memahaminya, dan kami boleh menyampaikan kepada banyak orang, sehingga kebenaran firman Tuhan terus disebarkan sampai Mesias datang kedua kalinya. Terima kasih Bapak, dan kami mohon Tuhan memberikan kepada kami ketenangan, Tuhan berikan kepada kami konsentrasi ya Tuhan untuk mengikuti pengajaran firman Tuhan, dipimpin oleh Ruh HaKodes. Haleluya, terima kasih Bapa, di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, kita ada di dalam ibadah ini, dan sebentar kita sebelum masuk di dalam parasah, saya undang saudara mengucapkan ikrar persekutuan kita, aku bersekutu. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya, dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi, yaitu kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, kita hari ini akan bersama-sama mempelajari satu bagian dari kitab suci, yaitu yang disebut dengan Parashat Vayehi. Artinya, dan ia hidup. Kejadian 47 ayat 28 sampai 50 ayat 26. Ya, ini adalah parasha terakhir dari kitab Kejadian atau kitab Bereshit dalam bahasa Ibrani. Jadi saya memberi judul ini, bagian ini, Masiah ben Yosef dan Masiah ben David. Mesias anak Yosef dan Mesias anak David. Jadi kalau saya pakai David, itu adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Inggris ya. Jadi Daud itu adalah lafalnya Arab, bahasa Arab Daud, lalu jadi bahasa Indonesia Daud. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu David. Bahasa Inggris juga David. Dan parasha ini berbicara tentang berkat Israel atau berkat Yakub kepada anak-anaknya. Jadi kita lihat bagaimana Yakub sebelum dia meninggal, dia memberikan berkat-berkat kepada anak-anaknya, dan dari berkat, setiap anak dapat berkat, tapi ada dua anak yang dapat berkat khusus ya, yang mengacu kepada Mesias. Jadi kalau kita lihat berkat Yakub kepada Yehuda dan berkat Yakub kepada Yosef, maka itu mempunyai arti yang lebih dalam karena lebih panjang begitu ya dibanding dengan yang lain. Dan berkatnya itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Israel atau bangsa Israel yang kita lihat sekarang negaranya bagus ya, termasuk negara maju,
merdeka tahun 48, lebih muda 3 tahun dari Indonesia, tetapi klasifikasinya itu termasuk negara maju. Itu udah jadi berkat. Ada banyak hal yang baik dari Israel, produk-produk medsos kita atau digital itu datang dari Israel. Tetapi itu semuanya dibandingkan dengan berkat yang ada yang diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya dalam Kejadian 47 sampai 50 ini, itu masih belum apa-apa. Karena Mesias belum datang. Jadi Israel akan memenuhi seluruh berkat, akan menjadi sangat luar biasa ketika Mesias datang. Nah, kita akan lihat ini dari kitab suci. Itu barusan saya simpulkan, saya ringkaskan apa yang akan kita pelajari, tetapi kita mesti lihat sendiri dari kitab suci. Dan karena itu kita akan membaca bersama-sama ya. Ada bagian-bagian yang harus kita baca bersama. Nah, seperti biasanya saya ingin membagi ini dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah Yakub hidup untuk memberkati. Kejadian 47 ayat 28, saudara bisa ikuti saya di masing-masing, baik di Alkitab, kitab dan Alkitab di HP ya. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Dan dari ayat ini ya, di dalam bahasa Ibrani itu pakai perkataan, kata pertama yang ada di dalam ayat 28 adalah Vayehi. Karena itu Vayehi, dan ia hidup 17 tahun di Mesir ya, begitu konstruksi kalimatnya. Itu dijadikan judul, dijadikan nama parasa. Jadi Vayehi dan ia hidup. Tetapi saudara, waktu ini dikasih judul dan dia hidup di tanah Mesir, ternyata yang diceritakan itu adalah Yakub meninggal. Jadi judulnya dengan isinya kok seperti nggak cocok. Nah, kalau kita bisa melihat sepertinya tidak cocok, tetapi sebetulnya bisa cocok saja ya, kalau kita memahami dengan baik. Artinya apa? Waktu kita lihat di sini dijuduli Yakub hidup ya, dan ia hidup, itu Yakub hidup. Namun kemudian isinya itu memang dia meninggal, tapi sebelum dia meninggal dia memberi berkat kepada anak-anaknya, semua anak-anaknya diberkati. Maka kita tahu bahwa kehidupan Yakub adalah untuk memberkati anak-anaknya. Ya, jadi make sense ini bahwa dia hidup, ya benar, itulah kehidupan dia, yaitu untuk memberkati anak-anaknya. Semua anaknya itu diberkati, dan khususnya Yehuda dan Yosef itu mempunyai kaitan langsung dengan Mesias. Jadi kita bisa menyimpulkan dari judul ini, hidup Yakub adalah untuk memberkati anak-anaknya. Dan dari anak-anaknya muncul satu bangsa, dan bangsa itu memberkati bangsa-bangsa di dunia, memberkati umat manusia. Mengapa Israel memberkati umat manusia? Jawabannya apa saudara? Bukan hanya karena negara Israel itu ya, itu negara kecil ya. Tapi Yesua yang mengatakan gini, karena keselamatan itu datang dari Yahudi. Itu di Yohanes pasal 4 ya, waktu dia bicara kepada perempuan Samaria. Coba kita lihat sebentar ya, kepada perempuan Samaria dia bilang begitu, pasal 4 ya, ini susah, saya nggak ada tandanya ya di sini. Dia di pasal 4 dia mengatakan, oh ya ini dia ini ayat 22 saudara. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari gereja. Ya, gereja sama aja semua, kita semua, tapi keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi apa maksudnya? Apa maksudnya saudara, keselamatan dari bangsa Yahudi itu muncul Mesias. Nah, ini nyambung dengan parasa ini, bahwa
nubuat atau berkat yang diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, khususnya Yehuda dan Yosef, itu berbicara tentang Mesias. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Yahudi itu katanya persis datang dari Yehuda, ya. Jadi sebutan Yahudi itu datang dari Yehuda. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yeshua itu tersambung dengan apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 47 sampai 50. Oke, sekarang kita lihat ya yang tadi sekali lagi satu kesimpulan atau ringkasan, ya, bahwa kehidupan Yakub itu adalah untuk memberkati anak-anaknya. Jadi ini penting sekali kita lihat bahwa ini bukan hanya Yakub, tetapi kita juga, bahwa kehidupan kita harus memberkati anak-anak kita. Ada amin enggak? Kehidupan kita harus memberkati orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Ya, bukan hanya keluarga, tapi juga masyarakat. Jadi kita menjadi berkat kepada banyak orang. Ini ada di dalam parasha ini, dalam judul dan ia hidup, Yakub hidup. Ternyata hidupnya itu, waktu kita baca hidupnya yang mana? Hidupnya memberkati. Jadi kita bukan jadi masalah bagi orang lain, masalah bagi keluarga, masalah bagi orang tua, masalah bagi anak-anak. Enggak yang begitu. Masalah bagi masyarakat, enggak cocok sama tetangga yang selalu ini bikin rese tetangga begitu, ya. Enggak, kita enggak begitu, tapi kita memberkati. Ini kata kuncinya adalah hidup umat Tuhan, hidup orang yang percaya adalah untuk memberkati orang-orang lain. Nah, sekarang kita lihat Kejadian 49 ayat 1. Ya. Saya baca, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi di sini kalau kita lihat kalimatnya, datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang kamu akan alami di kemudian hari. Jadi dia kumpulkan anak-anaknya untuk beritahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, jadi dia berjanji bahwa apa yang dia sampaikan ini akan terjadi di kemudian hari. Itu artinya apa, saudara? Kalau kita bilang itu adalah nubuat. Karena apa yang dia ucapkan pada waktu itu belum terjadi, tapi di kemudian hari akan terjadi. Itu namanya nubuat. Nah, perkataan di kemudian hari di dalam bahasa Ibraninya itu pakai perkataan aharit hayamim. Coba saudara sebut. Aharit hayamim. Hayamim. Coba sebut. Aharit hayamim, ya. Mesti kita belajar sebut itu, ya. Kalau kita mau kita mesti juga ingat kata-kata asli dari Alkitab. Jadi Alkitab kita bukan aslinya bahasa Indonesia. Bukan aslinya di terbitan LAI. Saya katakan bukan dari LAI. Karena ada banyak mengatakan Alkitab asli itu apa? LAI. Enggak ada. LAI bukan aslinya di sana. Dia hanya terjemahan. Jadi terjemahan King James Version itu juga bukan aslinya. Itu terjemahan. Aslinya itu dalam bahasa Ibrani. Karena itu kita perlu juga bisa mengucapkan kata-kata bahasa Ibrani. Karena itu bahasa asli. Jadi bahasa yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan bicara kepada Mose, bicara kepada nabi-nabi. Semua itu lalu dituangkan. Dia pasti dengarnya dalam bahasa Ibrani, ya. Mose dengarnya bahasa Ibrani. Tuhan bicara kepada dia bahasa Ibrani. Karena dia orang Ibrani. Dia nggak bisa ngerti bahasa Inggris. Bahasa Inggris belum ada. Jadi dia dalam bahasa Ibrani. Kemudian dia tulis juga dalam bahasa Ibrani. Jadi originalnya, aslinya itu bahasa Ibrani. Karena itu kita membiasakan diri untuk juga tahu originalnya. Ya, ini penting sekali kalau saudara punya sertifikat rumah yang asli itu tanda tangan basah, terus saudara copy. Lalu saudara bawa ke bank mau diborahkan dijaminkan ke bank.
Dia lihat fotokopian. Dia tolak nggak yang fotokopian? Atau dia minta apa gitu? Dia minta yang asli tanda tangan basah atau fotokopian? Saudara mau dapat agunan, diagunkan ya itu istilahnya, diagunkan. Saudara bawa fotokopian, biarpun berwarna. Ya, ini saya meminta agunan, kredit gitu ya. Ini diagunkan gitu ya. Lalu saudara, bank itu mau nggak pakai itu scan berwarna? Nggak mau, mesti asli. Nggak mau, mesti asli. Nah, kita juga mesti belajar menghargai Alkitab asli itu dalam bahasa Ibrani. Karena itu kita tahu bahwa tidak semua hal yang ada di dalam Alkitab bahasa Ibrani bisa diterjemahkan dengan baik di dalam ke bahasa-bahasa yang lain. Oke ya, sekarang kasih contoh. Di kemudian hari itu diambil dari perkataan Aharit Hayamim. Aharit Hayamim itu artinya hari-hari terakhir. Ya, hari-hari terakhir. End days. Jadi hari-hari terakhir. Artinya apa? Itu akhir zaman. Jadi ini akan terjadi sampai akhir zaman. Jadi padahal dia mengatakannya itu dari ribuan tahun yang lalu. Tetapi nanti sampai akhir zaman. Nah, ini kita lihat ternyata dia mempunyai makna sampai kepada Mesias ya. Baik Mesias ben Yosef maupun ben David. Nanti saya akan jelaskan apa itu ben Yosef dan ben David. Nah, jadi kemudian juga waktu dia mengatakan ini, ada satu poin lagi ya, waktu dia mengatakan ini, maka dia itu ternyata dia sedang dia percaya, dia mendapatkan wawasan waktu dia bicara itu, berkatnya khususnya kepada Yehuda dan Yosef, dia mendapatkan wawasan tentang kedatangan Mesias dalam penebusan akhir. Nah, dari mana saya tahu? Dari mana kita bisa tahu? Karena dia bilang di Kejadian 49 ayat 18, ya. Saudara buka di sana, Kejadian 49 ayat 18, dia bilang begini, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Adonai. Tuhan huruf besar semua, Yud, He, Vav, He, itu dibaca Adonai. Nah sekarang dari mana saya tahu tadi bahwa ada Mesias di situ, di dalam kalimat ini. Dia tulis dalam bahasa Ibrani, keselamatan itu pakai perkataan Yesuah, dalam bentuk feminin. Ya, dan nama juru selamat kita juga Yeshua sebagai nama, sebagai kata benda. Tetapi ini di sini pakai kata benda feminin. Karena bahasa Ibrani ada feminin, ada maskulin. Tetapi Yeshua adalah maskulin. Nah, tetapi ini dalam pengertian yang sama. Yeshua dalam grammarnya itu jadi keselamatan itu Yeshua, feminin, bentuk feminin. Jadi dia sebenarnya sedang menanti-nantikan keselamatan itu yang adalah Mesias, dalam Mesias. Jadi kita bisa melihat bahwa Yakub adalah seorang yang menantikan Mesias dan dia bukan sama sekali tidak kenal, karena itu kenal Yeshua. Karena itu kita melihat ya bahwa para leluhur iman itu semuanya itu orang-orang yang menantikan keselamatan di dalam Mesias. Yang bagi kita sekarang kita tahu namanya Yeshua. Karena dia sudah datang, itu dinyatakan dalam Injil. Tapi pada waktu itu belum. Waktu itu belum tahu siapa namanya, tetapi dia sudah sebut karena nama Yeshua juga diambil dari keselamatan itu. Jadi sebetulnya waktu dia memberikan kata-kata berkat dan sekaligus nubuat, itu dia mendapatkan visi akan Mesias yang datang. Ya, jadi waktu kita baca begini maka Alkitab atau Torah itu menjadi sesuatu yang hidup. Bukan seakan-akan oh ini masa lalu, ngapain kita udah dapat Yesus sudah datang sekarang. Oh justru ini bicara tentang Yeshua. Ini bicara tentang Yesus. Jadi kita mesti lihat itu hubungannya. Bahwa dia tidak tiba-tiba datang. Yesus tidak tiba-tiba datang. Tapi dinubuatkan. Ini menunjukkan bahwa rancangan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu adalah rancangan keselamatan yang besar. Yang agung, yang jangka panjang dan terus menerus sampai nanti dia datang yang kedua kalinya ya, digenapi seluruhnya. Ya, jadi
kita lihat di sini betapa berkat-berkat kepada anak-anaknya itu bukan hanya berkat kata-kata, tetapi adalah satu masa depan, masa depan sampai dengan zaman akhir atau akhirat hayamim, hari-hari terakhir. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yakub itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mungkin kata-kata itu yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus itu lalu kemudian bisa jadi. Ya, ribuan tahun ternyata masih tetap itu terjadi. Jadi kita tahu bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu dipimpin Roh Kudus waktu dia mengucapkan berkat-berkatnya seperti yang di sini itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi jangan merasa bahwa cuma kita aja. Oh tidak, saudara. Ini semua nabi-nabi itu dipenuhi Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan, dan karena itu menjadi kitab suci, ya. Nah, itu bagian yang pertama dari khotbah ini. Sekarang kita coba lihat. Kalau tadi saya selalu mengatakan bahwa ada berkat khusus atau istimewa kepada Yehuda dan Yosef, sekarang kita lihat berkat atas Yehuda. Kejadian 49 ayat 8 bilang begini, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Jadi di sini Yakub bernubuat atas Yehuda. Ini khusus satu anak nih namanya Yehuda, ya. Saudara-saudaramu akan memujimu. Lalu maksudnya apa gitu ya? Ya memang semuanya kenal Yehuda. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa semua saudara-saudaranya atau suku-suku yang lain itu akan memuji Yehuda, dan salah satu alasannya adalah seluruh Israel itu disebut Yahudi. Jadi Israel itu 12 suku, kemudian kira-kira tahun 700 sebelum Masehi, 10 suku 12 suku kemudian pecah setelah Salomo, ya. Jadi sedikit ini supaya ingat. 12 suku itu pecah menjadi 10 di utara dan 2 di selatan. Kerajaan yang di utara itu namanya kerajaan Israel, dan yang selatan itu namanya Yehuda. Kira-kira tahun 700 sebelum Masehi, itu kerajaan yang 10 yang di utara disebut Israel itu diserang oleh Asyur, dan mereka dibuang ke Asyur. Lalu kemudian tahun 586 Bait Suci dihancurkan oleh Nebukadnezar, dan Yahudi dan Benyamin dibawa ke Babylon. Lalu itu yang disebut dengan pembuangan. Nah, tapi kemudian mereka dalam 70 tahun itu orang-orang itu kembali, ya. Sehingga pada abad pertama waktu kita baca Injil, maka mereka semua itu yang sudah kembali itu disebut Yahudi, the Jew. Bahasa Greeknya Iudaioi, itu adalah pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Tetapi juga ada saatnya juga itu adalah untuk menunjuk kepada orang Yahudi. Jadi padahal waktu itu sudah ada 12 suku, walaupun tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi 12 suku itu sudah mulai kembali ke Israel, dan mereka semua disebut Yahudi. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat mereka disebut dengan nama Yehuda, suku Yehuda. Jadi di sini dikatakan saudara-saudaramu akan memujimu. Ini kata Yakub. Jadi kita bisa melihat dengan kata-kata itu saja, itu ternyata mencakup bahwa nama bangsa Israel kemudian juga bisa diidentikan dengan Yahudi. Yahudi itu bahasa Arab, ya saudara. Yahudi itu sebutan lafal Yahudi itu Arab. Tetapi kalau bahasa Ibraninya itu Yehudi. Yehudim, dari Yehudim. Bahasa Ibraninya Yehudim. Coba saudara sebut. Yehudim itu bahasa Ibrani untuk orang-orang yang kembali dari pembuangan. Lalu kemudian kalau kita Indonesia kan jadi Yahudi, bukan Yahudi. Kalau Yahudi itu Arab gitu ya. Saya sekarang mau biasakan pakai bahasa Ibrani. Jadi saya sebut Yehudi begitu ya. Jadi kalau saudara sebut saya Yahudi, itu artinya saya mau ambil dari bahasa Ibrani. Sementara kalau ada orang di bahasa Indonesia pakai Yahudi, oh dia ngambil dari bahasa Arab.
Oke, nah kemudian saudara kita lihat kata ini dipuji, ya, kata dipuji. Dipuji itu, engkau akan dipuji, itu dalam bahasa Ibraninya memakai kata yada. Saudara sebut yada, yada, ya, yada itu yada itu artinya pujian, pujian. Kata Yahudi itu waktu siapa Lea melahirkan Yehuda, dia memuji Tuhan, karena itu dia sebut anaknya Yehuda, ya, dari perkataan yada. Yada itu memuji Tuhan, memuji. Tetapi kita lihat yada itu terdiri dari dua ada kata yang lebih singkat lagi, akar lagi, namanya yad. Jadi yada itu dari yad. Yad itu artinya apa, saudara? Tangan. Yad itu tangan. Artinya apa? Kalau yada itu berasal dari kata tangan, artinya digambarkan bahwa waktu dia memuji, dia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Jadi mengangkat tangannya. Jadi kalau ada orang yang memuji Tuhan dan mengangkat tangan, itu biblical. Itu biblical, itu alkitabiah. Jadi jangan, oh kenapa dia angkat-angkat tangan ya? Kita kan begini aja gitu. Ya, kalau dia angkat tangan, betul itu alkitabiah. Karena orang mengangkat tangan dia memuji Tuhan, dan sudah bisa lihat baca Mazmur, aku akan mengangkat tanganku kepada itu. Mazmur itu Jewish. Itu umat yang pertama dipanggil tuh begitu cara menyembahnya. Jadi memuji Tuhannya. Jadi kalau saudara mengangkat tangan dalam puji-pujian, dalam doa, itu alkitabiah. Jadi nggak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau saudara belum mengangkat tangan juga nggak apa-apa juga, ya. Jadi tidak diharuskan, harus mengangkat tangan juga enggak. Saudara ada saatnya saudara angkat tangan, ada saatnya juga diam, itu juga enggak ada masalah. Tapi di sini kita lihat ya bahwa yada itu artinya pujian, tetapi juga dia bisa berupa mengangkat tangan itu dalam ucapan syukur. Jadi ada rasa syukur. Tetapi juga yada itu berarti pengakuan. Jadi pengakuan yang seperti apa? Pengakuan, misalnya pengakuan dosa. Dia mengatakan dan dia mengaku dosa. Ucapan juga ucapan syukur dan pujian. Jadi itu spektrum artinya dalam bahasa Ibrani. Dan itu tidak bisa saudara dapat waktu cuma saudara lihat di sini engkau akan dipuji. Nggak bisa dapat. Kalau cuma lihat bahasa Indonesia dengan apa yang tadi saya jelaskan, saudara nggak bisa dapat. Karena yang barusan dijelaskan itu datang dari kata yada, bahasa Ibrani, yang tidak ada di dalam kata dipuji, bahwa katanya itu pengakuan dosa, satu pujian, ucapan syukur, nggak bisa kita lihat di sana dalam bahasa Indonesia dalam kata dipuji, nggak bisa. Spektrumnya terlalu luas untuk perkataan dipuji dalam bahasa Indonesia. Jadi karena itu kita bisa melihat bahwa penting sekali, perlu kalau kita ingin memahami makna yang lebih luas, lebih dalam, itu ada dalam bahasa Ibrani. Bukan juga dalam bahasa Greek, ya, bukan dalam bahasa Yunani juga. Nah, jadi kemudian kita lihat di sana bahwa Yehuda akan dipuji, dan salah satunya di samping perkataan nama Yehudi untuk bangsa Israel di abad sesudah pembuangan, maka salah satunya juga mengapa dia dipuji, karena Mesias, anak David, itu datang dari suku Yehuda. Nah, itu sebabnya maka suku ini mendapatkan pujian, mendapatkan ya pujian itu datang dari suku-suku yang lain. Nah, hal yang berhubungan dengan ini, dengan bahwa Yehuda saudara-saudara akan mengakui engkau, ya, mengakui bahwa dia diakui sebagai pemimpin begitu. Itu datang yang pertama itu ketika David jadi raja. David itu adalah suku Yehuda. Raja pertama Israel datang dari suku apa, saudara? Dari Benyamin. Ya, tetapi yang menjadi raja yang betul, yang mendapat masa keemasan begitu ya bagi Israel, itu adalah David. Dia yang memperluas kerajaan Israel, dia mempersatukan utara dan selatan,
dan semuanya mengakui. Nah, ini kan memenuhi janji atau nubuatnya Yakub. Tadinya dua terpisah begitu, tapi waktu David dia menjadi raja, dia diakui baik oleh yang utara maupun yang selatan. Nah, kemudian di masa depan keluarga David akan bangkit kembali dengan kedatangan Mesias anak David. Mesias anak David, itu Masiah ben David. Kenapa disebut Mesias anak David? Bukankah anak David itu Salomo dan dia bukan Mesias? Nah, ini satu pemikiran bahwa Mesias yang akan datang dari garis David itu adalah Mesias yang memerintah. Dan pemerintahannya itu sama seperti David. Dia menyatukan Israel, karena itu Mesias juga akan mempersatukan Israel. Israel yang terpecah, tersebar-sebar di seluruh dunia akan dipersatukan oleh Mesias anak David, Masiah ben David. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada David itu akan kembali terjadi lagi waktu Mesias datang kedua kalinya. Ya, itu waktu dia datang sebagai Mesias ben David. Itu di masa depan, ya, dan bukan hanya suku-suku Israel, bukan saja Israel, tetapi juga semua orang yang bukan Israel. Dan ini dilihat oleh Rabi Shaul. Waktu Mesias ben David atau Masiah yang memerintah itu datang, dia bukan hanya memerintah mempersatukan seluruh Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain akan tunduk kepadanya, akan mengenali dia dan mengakui dia. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 2 ayat 11, pada hari itu setiap lidah akan mengaku bahwa Yeshua Mesias adalah junjungan, adalah Tuhan. Dalam LAI itu disebut Tuhan. Karena pakai perkataan kurios lalu diterjemahkan sebagai Tuhan. Oke, enggak ada masalah, tetapi kurios di situ juga bisa punya dua arti. Satu kepada Yud He Wav He, yaitu Tuhan, Elohim, tetapi juga kurios itu bisa berarti junjungan manusia. Jadi kurios adalah Tuhan yang bersifat manusia, ya. Tapi jadi Tuhan yang bersifat jasmani, tetapi juga berarti Tuhan yang bersifat rohani, bisa dua-duanya. Tapi saya lebih suka untuk memakai ini dalam arti ini adalah dia junjungan. Terjemahan Indonesianya adalah junjungan. Junjungan itu bisa rohani, bisa jasmani. Itu lebih luas spektrumnya dibanding dengan Tuhan. Tuhan itu jadi seperti rohani saja. Tapi dia junjungan baik rohani maupun jasmani. Setiap lidah mengaku. Nah, waktu dia menulis ini, maka kita tahu bahwa apa yang ditulis Rasul Paulus itu mengalir itu datang dari berkat Yakub kepada Yehuda. Itu yang saya mau sampaikan juga, ya, memberikan garis bawah untuk itu, bahwa ini Rasul Paulus tidak tiba-tiba nulis begini. Biasanya orang Kristen pembaca Alkitab abad 21 ini cuma lihat ini seakan-akan yang lain udah nggak tahu. Seakan-akan semua kitab yang lain tidak pernah tahu bahwa akan jadi seperti ini. Oh tidak. Itu datang dari apa yang dinubuatkan oleh Yakub kepada Yehuda. Jadi Yakub udah lihat itu. Dia sudah lihat. Waktu dia memberikan berkat kepada Yehuda. Dan bukan hanya itu. Dan seterusnya juga ada nabi-nabi yang lain yang melengkapi itu. Jadi dia akan dipuji dan bukan hanya di antara bangsanya suku Yehuda ini, tapi juga bahkan di luarnya seperti yang tadi ditegaskan oleh Rabi Shaul Paulus. Ya, jadi kita lihat itu ditulis oleh Rabi Shaul, dan kemudian kita lihat satu hal lagi bahwa waktu dia menulis setiap lidah akan mengaku bahwa Yeshua adalah junjungan, ya, atau Tuhan, maka dia juga mengaitkan ucapan itu, pengakuan itu dengan keselamatan. Itu di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 dia bilang begini,
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yeshua adalah junjungan, kurios atau Adon, bahasa Ibraninya Adon, dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan karena itu kita perlu mengaku Yeshua, ya, mengaku Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu yang penting, dan kita bukan hanya mengaku dengan mulut tapi percaya dalam hati. Lalu bahwa Elohim sudah membangkitkan dia, maka kamu akan selamat. Jadi Rabi Saul mengaitkan itu, pengakuan itu dengan keselamatan. Tapi keselamatan itu harus dijalankan terus-menerus, jangan cuma ngomong satu hari kemudian besoknya udah berdosa lagi, enggak, harus terus-menerus sampai Mesias datang kedua kalinya. Jadi berjalan dalam keselamatan, berjalan dalam kekudusan. Ya, itu satu bagian, dan kita akan teruskan ke bagian yang berikutnya dari nubuat Yakub kepada Yehuda. Kita lihat di Kejadian 49 ayat 9. Ini tentang singa Yehuda. Saya baca, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Oh, Yehuda seperti anak singa katanya. Dia menerkam, tapi setelah itu dia bertiarap lalu dia berbaring. Apa artinya semua ini? Ya, anak singa artinya dia perkasa, begitu ya. Dia menerkam. Nah, itu kita bisa melihat karakter itu ada di dalam nubuat ini, di dalam berkat ini. Bahwa Yehuda itu dia akan menerkam, artinya suku Yehuda itu akan menjadi orang-orang yang pandai berperang. Kalau dia berperang, maka dia akan ambil. Dia akan memangsa musuhnya, sama seperti singa, anak singa atau singa, ya. Jadi itu terjadi kapan? Terjadi waktu David jadi raja. David jadi raja itu dia seperti singa, dia ambil semua daerah-daerah di sekitarnya yang masih dikuasai oleh orang Filistin itu dihabisin sama dia ambil. Karena memang Tuhan perintahkan begitu. Filistin, saudara ingat bahwa orang Filistin itu mencela Adonai Elohim, ya, mencemooh Adonai Elohim. Waktu di pemerintahan Raja Saul enggak berani. Padahal dia tinggi katanya, tinggi besar katanya. Tetapi Saul tidak berani melawan Goliat. Lalu yang berani adalah David. David kecil dia berani, dan dia diberkati Tuhan sehingga umbannya kena kepada kepalanya, dahinya si Goliat, dan dia mati. Dan setelah itu kalah semua. Nah, berikutnya David itu menyelesaikan orang-orang Filistin yang ingin menyerang Israel, yang melawan Israel, itu seperti singa memangsa mangsanya. Jadi ini adalah David. Jadi nubuat itu dipenuhi di dalam David, ya, itu satu. Tapi kemudian di sini juga kita lihat dia akan menerap dan berbaring. Lalu, apa ini maksudnya? Apa yang dimaksud? Lalu ada seorang rabi namanya Rashi, dia bilang begini. Nah, ini saya kira kita juga mesti belajar dari apa yang disampaikan oleh rabi, namanya Rashi. Rashi itu singkatan, ya, singkatan satu nama, panjang namanya. Tapi Rabi Ishak itu, ada Ishaknya namanya. Dia bilang bahwa waktu singa itu meniarap, ya, tiarap, itu adalah Salomo. Jadi Salomo juga adalah keturunan David, jadi dari Yehuda. Jadi dia tuh diem, dia hanya dia tidak meluaskan teritorial, dia tetap ada pada teritorial yang dibuat oleh ayahnya, tapi dia membangun itu dengan dia membangun bait suci. Jadi itu yang namanya singa sedang tiarap, singa sedang berbaring. Ya, berbaring. Jadi kita lihat bahwa nubuat itu digenapi pada David dan Salomo. Nah, sekarang kita lihat apakah cuma sampai di situ? Ternyata tidak, saudara. Jadi masih berlanjut. Tadi katakan bahwa Yakub bilang di kemudian hari, yaitu pada hari-hari terakhir, yaitu Aharit Hayamim. Nah, Raja David dan
putranya Salomo menggambarkan apa yang dilakukan oleh Mesias. Mesias itu akan berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kemudian setelah menundukkan mereka, maka akan ada masa damai, era mesianik, yaitu kedamaian 1000 tahun dengan pemerintahan Mesias. Itu akan terjadi di bumi, ya, pusatnya di Yerusalem. Jadi dia akan berperang lebih dulu, kemudian setelah itu dia akan memerintah dalam kerajaan damai. Itu yang kita katakan pemerintahan Mesias. Jadi sama seperti David dan Salomo, Mesias juga akan pertama dia berperang, kemudian dia akan memerintah dalam masa damai, kerajaan damai ke 1000 tahun. Nah, jadi kita bisa lihat dia bahwa nubuat itu digenapi lebih dari satu kali. Sudah lihat ya, jadi Yakub berbicara digenapi oleh David dan Salomo. Kemudian ini diteruskan lagi kepada Mesias, Mesias ben David, Mesias yang akan memerintah. Jadi nubuat itu digenapi berkali-kali. Itu namanya cara berpikir siklis, dia berputar gitu ya. Sampai di sini dia digenapi, terus dia berputar, kena lagi berkali-kali. Jadi berputar. Itu pemahaman tentang waktu dibahas orang Ibrani itu siklis, bukan linier tapi siklis, dia berputar. Jadi indah ya. Nah ini satu cara berpikir. Jadi waktu saudara belajar Torah, saudara belajar ini, saudara dikasih pelajaran yang indah-indah. Pikirannya tuh pikiran yang bagus ya, bukan begitu aja, tapi pikirannya indah. Bagus-bagus, pikirannya membuat orang mempunyai cara berpikir yang bagus. Nah, sekarang kita coba lihat satu aspek lagi. Tadi dikatakan bahwa singa suku Yehuda, bagaimana hubungannya dengan kitab Brit Hadasya, perjanjian baru. Apakah perjanjian baru mengenali bahwa Mesias itu adalah singa suku Yehuda? Ini membawa kita kepada Wahyu pasal 5 ayat 5. Berhenti menangis. Ini Rasul Yohanes menulis ya. Berhenti menangis. Karena orang-orang menangis karena tidak ada satu orang pun yang bisa membuka meterai dari kitab gulungan itu. Lalu dia bilang, berhenti menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas David, telah menang. Apa yang dia tulis di sini saudara? Singa dari suku Yehuda. Dari mana dia bisa dapat ini? Dari mana dia bisa dapat istilah singa suku Yehuda kalau dia belum pernah dengar Torah? Jadi waktu dia pakai singa suku Yehuda, dia pasti memakai Torah, yaitu kitab Kejadian, dan khususnya adalah nubuat atau berkat Yakub kepada suku Yehuda. Yehuda engkau seperti anak singa, seperti singa, ya. Nah, ini sebenarnya singa suku Yehuda. Jadi kita bisa melihat bahwa Brit Hadasya, perjanjian baru, didasarkan pada Torah, didasarkan kepada Tanakh, dan bukan Brit Hadasya, perjanjian baru, Injil menggantikan Torah. Saya melihat cara berpikir ini. Ini simple ya, ini simple. Saudara bisa dengar bahasa Indonesia, saudara mesti mengerti maksud saya. Bahwa perjanjian baru bukan menggantikan perjanjian lama. Bukan menggantikan tanah, tetapi perjanjian baru ditulis berdasarkan tanah, berdasarkan Torah. Itu status teologi kitab suci mesianik. Jadi tidak benar bahwa Injil membatalkan Torah. Tidak benar. Cara berpikir sempit yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau kita membaca Torah membaca kitab suci secara utuh. Saya bilang begitu, ya. Dan ini bisa dijadikan diskusi akademis, bisa dijadikan hal-hal yang akademis. Dan kalau saya melihat tulisan-tulisan orang akademis yang perguruan tinggi yang dihargai di Amerika, itu mereka pada ngerti semua
bahwa Torah itu, bahwa Injil itu bukan dibangun untuk menyingkirkan Torah, tapi dibangun di atas Torah. Dibangun persis seperti gambar itu, rumah kitab suci ya. Torah itu jadi fondasinya, kemudian ada pilarnya kitab nabi-nabi, kemudian ada kitab tulisan, di atasnya baru Brit Hadasah. Brit Hadasah itu adalah perjanjian baru. Jadi itu dibangun di atas fondasi Torah. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat satu hal lagi di sini, di ayat ini, Wahyu 5 ayat 5, bahwa atribut yang diberikan kepada Yeshua, karena di dalam Wahyu 5 ayat 5 itu bicara tentang Yeshua, tunas David dalam menang, itu ternyata atributnya itu bukan atribut yang namanya bersifat ilahi yang jauh di sana, yang apa namanya kita tidak tahu, tetapi dia tetap pakai atributnya Israel. Jadi Yeshua itu tetap sesudah dia mati dan bangkit naik ke surga, dia turun lagi, ya dia datang kedua kalinya, dan di surga dia melakukan sesuatu yang luar biasa, dan bahkan sampai pada akhir zaman. Maka dia tetap dilekatkan kepada dia atribut yang bersifat Israel. Yaitu apa? Di sini, sudah lihat, singa suku Yehuda. Yehuda itu mana? Sukunya Israel. Terus dia ditulis lagi, tunas David. David itu siapa? Raja Israel. Jadi nggak bisa lepas Yehuda, Yeshua itu tidak bisa lepas dari Israel. Dan jangan coba dilepaskan, karena saudara lepaskan dia dan katakan dia Tuhan, dia bukan Israel, dia bukan apa. Saudara sudah mengurangi dan mengubah firman Tuhan. Ini firman Tuhan, Wahyu 5 ayat 5. Ini dia diurapi dalam keadaan urapan Ruach Kodes yang luar biasa. Dia bisa lihat sesuatu yang nggak pernah bisa dilihat oleh orang lain. Itu Yohanes. Jadi jangan pernah mencoba memisahkan Yesus dari Israel. Dia adalah firman Elohim yang kekal, dari kekal kepada kekal. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia menjadi sosok Israel. Dan jangan dia bilang bahwa itu waktu dia datang sebagai Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Kalau saudara mengatakan dia datang sebagai Tuhan, saudara menyangkali kitab suci. Karena terlalu dimakan oleh dogma gereja yang ingin menghindari Israel. Saya mesti sampaikan begitu ya. Ada banyak pemikiran-pemikiran di dalam teologi Kristen seakan-akan dia bukan Israel, dia adalah Tuhan, nggak perlu dilekatkan Israel. Buktinya kita bisa melihat bahwa dia datang dalam keadaan akhir zaman pun tetap sifat atau karakteristik atribut Israel melekat kepada Yeshua. Ya, jadi sesuatu hal yang kita perlu perhatikan waktu Yeshua datang kedua kalinya. Ya, kemudian saya kira itu, ya oke. Sekarang yang bagian yang berikutnya itu berkat atas Yosef. Tadi itu semua berkat atas Yehuda. Sekarang berkat atas Yosef. Kejadian 49 ayat 22, Yosef adalah seperti pohon muda yang berbuah. Pohon muda yang berbuah pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Lalu apa ini artinya? Nah, lalu kita lihat ini saudara, pohon muda yang berbuah pada mata air. Nah, jadi pohon muda itu apa? Pohon muda yang berbuah. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat ya dalam bahasa Ibraninya ini pakai perkataan yang lebih singkat. Ben porat. Artinya apa? Ben porat itu, ben itu anak, porat itu buah. Jadi anak yang berbuah atau artinya anak yang menghasilkan. Jadi dua kali ben porat itu disebut di sini. Pohon muda yang berbuah itu ben porat. Kemudian ben porat lagi pada mata air alai ayin. Jadi ada dua kali perkataan ben porat ditulis dan artinya ben porat artinya adalah anak yang berbuah.
putra yang berbuah. Jadi ini adalah berkat dari Yakub untuk orang atau untuk anak atau putra kesayangannya Yosef. Jadi dia mengatakan anak ini Yosef itu anak yang berbuah. Karena memang di 12 anaknya itu maka kita lihat Yosef itu sangat menonjol ya, dia sangat menonjol walaupun Yehuda juga ada jasanya, tapi pada saat itu Yosef yang sangat menonjol. Nah, jadi sama seperti berkat kepada Yehuda, berkat kepada Yosef itu juga bersifat profetik, bersifat nubuat. Nah, kalau berkat kepada Yehuda itu adalah mengarah kepada Masiah ben David, maka kalau kepada Yosef itu mengarah kepada satu jalur Mesias namanya Masiah ben Yosef. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau tadi Mesias ben David itu adalah memerintah seperti Raja David. Kalau Masiah ben Yosef, anak Yosef, Yosefnya Yosef ini ya, Yosefnya anak Yakub, anaknya Yakub. Bukan Yosef bapaknya secara hukum. Yosefnya tuh Yosef ini, anak Yakub. Nah, Yosef yang di sana pun dikasih nama menurut anak Yakub. Yang Yosef yang di Raja Mesir itu, Raja Muda Mesir. Mengapa begitu? Mengapa disebut Mesias anak Yosef? Memang dia pernah jadi semacam gubernur atau apa begitu, pangeran di Mesir, tetapi bukan itu yang diambil waktu dikatakan Mesiah ben Yosef. Yosef itu dia dipenjara, dia itu difitnah, dia itu mau dibunuh, dia itu menderita. Karena itu waktu dikatakan dia Masiah anak Yosef itu merujuk kepada Mesias yang menderita. Dan Mesias yang menderita itu dijelaskan dengan jelas sekali, salah satunya adalah Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai 8. Itu bicara tentang Mesias yang menderita. Nah, bagi Mesias yang menderita itu diberikan julukan Mesias anak Yosef karena Yosef juga menderita. Dia itu tadinya dia dibuang, dia dijual ke Mesir, kemudian dia bahkan dia menyelamatkan keluarganya dari bahaya kelaparan, kemudian ada rekonsiliasi, pendamaian, dan kemudian dia itu menyatakan diri, ya, dia menyatakan diri bahwa dia adalah saudara mereka yang mereka jual. Jadi sama seperti itu juga Yesua juga menderita, Yesua juga dijual kepada siapa saudara? Coba saya mau tes nih ya. Dijual kepada siapa? Yesua dijual kepada siapa? Dijual kepada penguasa Romawi. Karena imam-imam itu dia beli itu dengan berapa keping perak itu ya, 30 keping perak, kemudian setelah itu dia putuskan terus dia kasihkan ke si Pontius Pilatus. Jadi dia dijual ke Romawi. Sama seperti Yosef dijual ke Mesir. Saudara lihat di sini ya satu kesamaan. Dan di Mesir dia juga ingin dia dipenjara, dia dihukum. Sama Yesua juga sepertinya dia tidak bersalah tapi dia dihukum bahkan disalib. Nah, jadi karena pengalaman yang sama itu maka Mesias yang menderita itu disebut Mesias ben Yosef. Nah, jadi sekarang kita lihat ya bagaimana Mesias atau nubuat Yakub itu berbicara tentang Mesias ben Yosef. Tadi saya sudah berkatakan bahwa ada ben Poras 2 kali, ben Poras disebut 2 kali, pohon terjemahnya pohon muda yang berbuah itu disebut 2 kali. Itu berbicara tentang Mesias ya. Nah, mengapa 2 kali? Kenapa dia bilang 2 kali? Yang pertama itu pohon muda yang berbuah, kemudian yang keduanya dia katakan pohon muda yang berbuah dekat air atau apa tadi pada mata air. Jadi ada samanya, ada bedanya. Jadi yang pertama itu adalah Masiah ben Yosef, karena Masiah ben Yosef yang pertama kali datang. Tapi kemudian setelah itu dia ulangi lagi itu Masiah ben David, karena Masiah ben David itu belakangan datangnya. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam nubuat ini ada 2 kali
dia katakan Ben Poratz, artinya Mesias akan datang 2 kali. 2 kali. Jadi ini juga jadi perhatian bagi kita. Biasanya orang Kristen abad 21 ini juga cuma bicaranya Yesus yang mati di salib itu adalah Masiah ben Yosef. Tok. Cuma sebegitu. Oh, dia raja, dia ya, tetapi tidak pernah menghadapkan diri kepada bagaimana kita menyambut raja yang akan datang. Cuma terus-terusan yang di belakang. Tapi bagaimana kita menyambut raja yang di depan itu? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita hidup? Bahwa basisnya itu memang Mesias yang mati di salib, itu sama. Tetapi setelah itu orientasi kita bukan berdasarkan itu, kita mesti menghadap atau mengarahkan pandangan kita kepada Mesias yang akan datang. Dan dia datang bukan sebagai Mesias yang akan disalib lagi. Dia datang sebagai Mesias yang akan memerintah. Semua bangsa di dunia, bahkan di sana dia memerintah dengan gada besi. Ya, jadi kita mesti respect sama Yesua. Jangan sebut-sebut nama-namanya sepertinya gampang aja begitu ya. Memang kedatangan pertama dia seperti lemah lembut ya. Barangkali tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Sepertinya lemah lembut. Tetapi waktu dia datang kedua kalinya, dia akan jadi raja. Enggak ada raja di bumi ini yang bisa sembarangan dengan dia, apalagi kita yang biasa. Kita anaknya, kita tetap jadi umat, tetapi toh dia raja kita. Jadi nggak bisa saudara terlalu gampang-gampang seakan-akan memandang remeh. Aku kan udah selamat, aku kan dan sebagainya. Nggak bisa, kita mesti respect dan kita mesti menyiapkan kehidupan kita dengan proper, dengan sungguh-sungguh, dengan kudus untuk menyambut Mesias ben David yang raja akan datang memerintah. Nah, dalam nubuat ini atau berkat ini dikatakan ya, itu juga dikatakan bahwa Mesias ben Yosef itu lebih dulu datang, ya, yang menderita lebih dulu datang, kemudian baru yang memerintah yang akan datang. Waktu saya lihat begini, lalu saya ingat ya, karena saya orang Indonesia, lalu saya ingat, oh di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa. Peribahasa, siapa yang ingat itu? Peribahasanya bilang begini, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah sama itu, bahwa Mesias pertama kali datang, itu dia sakit. Dia dicambuk, itu dia sakit, tetapi kemudian waktu dia datang kedua kalinya, dia yang memerintah. Dan semua orang yang mencambuk dia akan gemetar dan nggak bisa tahu mau taruh muka di mana begitu ya. Waktu lihat dia datang dan memerintah. Dia dalam arti itu dia memerintah dalam keadaan senang artinya itu ya. Nah sama seperti itu saudara, sikap hidup kita juga harus begitu. Jadi kalau saudara saudara masih belajar jadi mahasiswa, baru kerja, maka biarlah saudara bersakit-sakit dahulu. Belajar yang benar, pelajar yang benar, jadi mahasiswa juga yang benar, bersakit-sakit dahulu. Dan kemudian udah tamat, udah selesai bekerja, dan kemudian Tuhan berkati, lalu boleh bersenang-senang kemudian. Jangan belum apa-apa udah mau bersenang-senang aja. Lalu tidak bertanggung jawab. Saudara jadi mahasiswa, misalnya ini saya kasih ilustrasi aja ya, menjadi mahasiswa tapi pengen bersenang-senang, belajar nggak mau, pengen naik motor ke sana, pakai mobil ke sini, gaya-gaya dengan teman, jadi pengen bersenang-senang, akhirnya nggak jadi apa-apa. Jadi kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pola Mesias juga begitu. Amin, saudara. Ya, jadi kita mau mulai dengan, kalaupun saat ini kita menderita, bersenang-senangnya nanti waktu Mesias datang, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Itu bersenang-senang. Ya, itu barangkali bagian itu dan ya, sebentar ya. Oke, sekarang ini saya masih punya waktu ya, masih punya waktu sedikit.
Kejadian 49 ayat 23 dan 24. Kejadian 49 ayat 23 dan 24. Saya baca untuk saudara. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Ini berkat kepada Yosef. Jadi waktu Yakub mengatakan ini, ya, dia mengatakan bahwa Yosef itu akan diserang. Yosef itu atau anak-anaknya, keturunannya akan diserang. Diserang dengan panah-panah. Namun walaupun dia diserang, dia tetap akan kokoh. Nah, ini satu berkat yang menjadi positif, ya. Berkat itu juga tidak main-main positif aja, tapi juga dia kasih lihat tantangannya bahwa dia akan diserang. Tetapi dia dapat pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, dan pelindung Yakub itu adalah gembala dan gunung batu Israel. Itu disebut gunung batu Israel. Jadi kalaupun Yosef itu diserang, maka dia akan dilindungi, ya, oleh yang maha kuat, yang disebut sebagai gembalanya gunung batu Israel. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau saudara baca ayat ini, konteksnya apa ini? Ya, itu selalu baca Alkitab, lihat konteksnya. Gembala dan gunung batu merujuk kepada siapa di dalam ayat ini? Coba saya tanya dulu, ya. No, bukan Mesias. Baca ayatnya, jangan langsung ke Mesias aja. Nggak ada di sini Mesias. Lihat, baca dulu ayatnya. Pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Itu siapa? Itu adalah Elohim, yang Elohimnya Yakub, Tuhannya Yakub. Jadi gembala dan gunung batu itu merujuk pada yang maha kuat. Tadi disebut maha kuat, ya. Itu siapa? Itu Tuhan yang perkasa. Pelindung Yakub yang tidak lain adalah Elohim yang disembah oleh Yakub. Nah, itu konteks. Itu namanya kita baca konteks. Jangan pakai dogma dulu, jangan pakai doktrin dulu, jangan pakai macam-macam. Lihat konteksnya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat Elohim Yakub itu dikasih karakteristik, dikasih atribut bahwa Yakub yang menyebut Elohim itu disebut oleh Yakub sebagai gembala dan batu Israel. Dua itu gelarnya, gembala dan batu Israel. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ini pengertiannya ini. Pertama, kita lihat bagaimana orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi memahami ayat ini. Ya, itu caranya. Bagaimana orang-orang Yahudi memahami ayat ini, karena dia sama-sama Yahudi. Yakub itu orang Israel, kita bilang orang Ibrani atau Israel, dia adalah namanya Israel, kemudian rabi-rabi juga Israel, sama, ya. Sekarang kita lihat apa yang mereka katakan. Nah, di sini para rabi itu di dalam Midrash Agada, ya, dalam satu literatur Yahudi namanya Midrash Agada, dia bilang begini, batu ini adalah raja, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 29 ayat 16. Lihatlah, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang teruji. Dan kemudian di dalam Daniel 2 ayat 45, sejauh yang kamu lihat, sebuah batu terpotong. Batu dalam Yesaya dan batu dalam Daniel adalah Raja Mesias. Nah, itu lalu mulai masuk tafsir, ya. Ini baru di situ. Jadi ada stepnya. Pertama literalnya gimana, kemudian baru masuk ke tafsir. Ini udah daerah mulai maknanya apa gitu, ya. Maknanya adalah batu tadi adalah raja. Raja, karena ada ayatnya Yesaya 29 ayat 16. Kemudian dalam Daniel juga bahwa di sana juga batu yang terpotong itu adalah Mesias. Itulah Raja Mesias. Mesias itu raja. Ya, jadi di sini kita bisa melihat masuk satu dimensi bahwa kalaupun tadi batu dan gembala dan gunung batu itu merujuk kepada yang maha kuat, Elohim Israel, ya, dia juga adalah Mesias. Nah, di sini sudah lihat bahwa bagaimana Mesias itu bersifat ilahi. Dari begini kita bisa melihat, ya, bahwa
di dalam Midrash Agada, dalam literatur Yahudi, dia diakui sebagai Mesias, Raja Mesias. Padahal di dalam konteksnya itu bicara tentang Elohim Yakov. Jadi kalau begitu dia Mesias yang datang itu bersifat ilahi. Dia datang dari Elohim. Dan kalau saya bicara begini, ini ngalir dari literatur Yahudi. Bukan pikiran saya sebagai Gentile. Bukan dari bapak-bapak gereja. Saya tidak baca bapak-bapak gereja. Saya sedang baca Torah dan juga Midrash Yahudi. Ya, jadi pengertiannya itu begitu. Nggak usah memakai Nesia itu terlambat banget. Tahun 325. Ini dari nubuat Yakub. Ribuan tahun sebelum Yesua datang. Nah, kemudian ada satu orang lagi, Rabbi Levi ben Gersonides, ya, itu disebut Ralbak. Dia bilang begini. Kejadian 49 ayat 24, tadi kita sudah baca, merujuk Mesias anak Yosef. Nah, itu lihat ya. Merujuk Mesias anak Yosef. Ralbak menjelaskan bahwa putra Yosef itu menjadi gembala dan batu Israel. Ya, tadi sudah kita baca. Dia menyatakan bahwa penebusan akan dimulai melalui dia dan bukan melalui Mesias anak David. Nah, ini lihat, ini bagus sekali. Bahwa penebusan dimulai dari Mesias anak Yosef dan bukan dari Mesias anak David. Itu cocok dengan seluruh perjanjian baru. Ini cocok, ya. Jadi penebusan mulai dari Yesua yang mati disalib dan bangkit dan naik ke surga. Mulai di situ dan kemudian diakhiri, dilengkapi waktu Mesias datang kedua kalinya sebagai Mesias ben David. Ini cocok dengan yang di dalam seluruh kitab perjanjian baru. Mesias putra Yosef akan menderita penghinaan dan penghinaan terkait dengan pembuangan Israel. Ini bahasanya dia, ya. Keluarga David akan meratapi dia ketika dia ditikam. Keluarga David itu Yehuda. Seperti yang tertulis di Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan meratapi dia. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada di lingkungan para rabi yang kenal apa yang ditulis dalam Injil. Ya, jadi mereka mengakui itu, tetapi mayoritas ada banyak orang kalau sudah lihat para rabi, apalagi rabi anti misionaris di medsos, dia nggak ngakui ini. Pada ini ada rabi yang besar namanya Levi ben Gersonides, Ralbak singkatannya, itu mengakui bahwa penebusan mulai dari Masiah ben Yosef. Dan kemudian dia mati, di sini dia meratapi, dan kemudian dia berjalan sebagai gembala. Ini terusannya, Ralbak itu menjelaskan Mesias yang tertikam dalam nubuatan sebagai gembala yang berjalan di depan mereka. Di dalam ini ya, apa yang dia tulis, berjalan dengan mereka. Kemudian Mesias yang menderita akan menjadi agung dan dikatakan orang, seperti yang dikatakan orang yang lemah di antara mereka pada hari itu akan menjadi seperti David. Zakaria 12 ayat 8. Jadi di sana kita lihat bahwa dia mulai penebusan dengan menderita, dapat penghinaan, tapi kemudian dia diangkat. Dia dimuliakan menjadi raja seperti David. Dan kalau saudara perhatikan alur pikir seperti ini, kita bisa lihat bahwa ini searah dengan apa yang ditulis oleh Rabi Shaul. Bahwa dia yang mati di salib, dia kemudian dia mengosongkan diri, tapi kemudian dia segala kemuliaan diberikan kepada dia setelah dia mati dan bangkit. Jadi kita lihat ini satu arah yang sama. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi Yesua di dalam nubuat Yakub itu disebut sebagai gembala dan batu. Sekarang apa kata Brit Hadasah, apa kata perjanjian baru tentang itu, ya? Yohanes ini, pengakuan ini diakui oleh Yesua. Yesua menunjukkan mengatakan tanpa dia mengatakan Yakub bicara tentang aku, dia tidak mengatakan begitu. Dia bilang begini di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi apa artinya? Yesua menggenapi nubuat Yakub. Tadi itu dikatakan bahwa
Yosef itu perlindungannya itu datang dari gembala ya, dari gembala Israel. Di sini kita lihat Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Kemudian kita bisa lihat lagi di Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi kita lihat Yesus bilang apa? Tentang dirinya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu dia mengatakan bahwa secara tidak langsung dia bicara tentang dirinya sebetulnya. Tetapi kita akan bisa lihat ini bahwa betul itu dia sedang bicara tentang dirinya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 6, saudara lihat di sana 1 Petrus 2 ayat 6 bilang begini. 1 Petrus 2 ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi waktu Simon Kefa bicara tentang ini, dia bicara tentang siapa? Saudara bisa baca di atasnya ya, dia bicara tentang Yesua sebagai batu penjuru. Jadi kita bisa melihat bahwa nubuatnya Yakub di Torah itu bergema, bergaung bersama menjadi resonansi yang kuat melalui pengakuan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Pertama kali diakui oleh Yesua dulu. Yesua membuka jalur nubuat itu kepada dirinya, kemudian itu dikonfirmasi, diteguhkan oleh Rabi juga, Rabi Simon Kefa. Dia juga rasul, dia juga rabi. Akhirnya dia menjadi rabi ya. Saudara bisa ada ceritanya lebih panjang bahwa dia juga dihargai oleh orang Yahudi sebagai rabi. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa dengan demikian nubuat Yakub tentang Yehuda dan Yosef bukan hanya kepada keturunan mereka secara umum, tetapi khususnya ditujukan kepada Mesias. Mesias anak Yosef, Mesias anak David, yang dua-duanya itu digenapi oleh Yesua HaMasiah. Jadi Yesua mempunyai atribut, pertama Mesias anak Yosef, dan kedua Mesias anak David. Dua-duanya digenapi. Mesias anak Yosef datang mati disalib, dikuburkan dan bangkit, naik ke surga. Kemudian dia akan datang kedua kalinya sebagai Masiah ben David. Dua-duanya. Dan saudara, kita perlu memahami istilah itu supaya saudara jangan dikecohkan oleh banyak pengacauan penyesatan yang ada di medsos. Ya, jangan sampai dikecohkan oleh yang seperti itu, karena begini, misalnya begini, saya kasih contoh ya, udah sedikit lagi, dikecohkan begini, Mesias kan menurut kamu kan sudah datang, menurut Kristen kan sudah datang. Apa tugasnya Mesias? Mesias harus mempersatukan Israel, itu kata kitab suci. Mesias juga harus membuat kedamaian. Mana buktinya? Kedamaian di dunia nggak ada, perang semua. Bahkan bangsa Israel masih terus setelah Mesias datang pun, setelah Yesus datang pun, dia dipogrom, dia di Holocaust. Mana buktinya Mesias melindungi Israel? Kan nggak ada. Itu berarti kalau begitu Yesus itu bukan Mesias. Karena Israel masih dikocar-kacirkan, masih disebar, masih disiksa. Mana perlindungannya? Mana pertolongannya? Mana dia katanya Raja Mesias? Nggak ada. Yesus bukan Mesias. Itu di medsos. Nah, jawabnya gimana? Jawabnya di sini. Kuncinya tuh Mesias, Yesus, Yeshua datang pertama kali sebagai Masiah ben Yosef yang menderita. Itu yang pertama. Dan di sini dikatakan penebusan datang melalui penderitaannya. Nah, tapi kemudian dia belum mempersatukan Israel waktu itu dalam arti fisik, ya. Tapi dia sedang menyiapkan landasan iman. Tapi kemudian waktu dia datang kedua kalinya, dia akan mempersatukan seluruh Israel secara jasmani. Dan dia akan menjadi raja di Yerusalem, dan semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Mesias, dia adalah junjungan, dia adalah Tuhan
bagi kemuliaan Bapa di sorga. Jadi kalau begitu dia akan mempersatukan Israel, tidak ada peperangan lagi dalam masa era pemerintahan Mesias kerajaan 1000 tahun. Dia itu akan menggenapi itu semuanya pada kedatangan yang kedua sebagai Mesias ben David. Ya, sebagai Mesias ben David. Nah, kriteria ben David dengan kriteria ben Yosef beda. Jadi jangan memakai kriteria ben David untuk ben Yosef. Salah. Itu pikiran yang salah. Jadi memakai kriteria ben Yosef untuk ben David pun juga salah. Jadi kriteria ben David harus dipakai untuk ben David. Kriteria ben Yosef harus diberikan kepada ben Yosef. Jadi Yesua dia Mesias dalam arti Mesias yang menderita, dan dia akan menggenapinya pada Mesias yang kedatangan yang kedua, yaitu ketika dia datang kedua kalinya. Ya, dan dia sebagai Mesias, dia bukan hanya kasih gelar, tetapi dia hanya diberi gelar, tapi di dalam nama Mesias itu ada kuasa. Dan kita yang ada di dalam Mesias, biarlah dalam hari-hari hidup kita mengalami kuasa Mesias, kuasa kebangkitannya. Kita melawan penyakit dalam nama Yesus HaMashiach. Kita jaga cara hidup kita yang baik, ya, supaya tetap sehat. Cara makan kita sesuai dengan kitab suci supaya kita tetap sehat, dan kita juga kalau ada yang sakit pun kita berdoa dan kita menolak kuasa penyakit itu, dan kita percaya bahwa Mesias itu berkuasa atas segala penyakit. Ada amin, saudara. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 7-9, saya nggak usah baca, itu ada orang lumpuh di bait suci, dia minta-minta. Karena dia nggak bisa kerja, dia minta-minta supaya dia bisa beli roti. Lalu Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus HaMashiach, orang Nazaret, berjalanlah. Dan orang itu tiba-tiba dia rasa ada kekuatan di mata kakinya, di tulang-tulangnya, di ototnya. Lalu dia mulai berdiri dan dia jalan-jalan. Dan ini artinya bahwa di dalam Mesias ada kuasa, di dalam namanya ada kuasa. Dan kita sudah mengenal Mesias Yeshua, Yesus Kristus, Yesus HaMashiach, itu Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, tetapi dalam bahasa Ibrani ada Yesus HaMashiach. Dia itu berkuasa, dia adalah penyelamat, dia adalah penyembuh, dan kita mau bersukacita ada di dalam dia. Tahun ini kita berjalan bersama dengan dia, dan kita mau makin lama makin mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. Ini adalah parasa yang terakhir, ya, dalam kitab Torah, yaitu kitab Kejadian. Kita akan ucapkan bersama-sama, saudara ikuti saya sebagai penutup. Hasak, hasak, fenit hasek. Jadilah kuat, jadilah kuat. Kiranya kita dikuatkan untuk terus belajar firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Torah, untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk seluruh kitab suci, baik Tanakh maupun Brit Hadasah, kami bersyukur sehingga kami orang-orang yang hidup di abad 21, kami tidak melihat Yesua secara kasat mata, kami tidak mengenal Yakub secara kasat mata, tetapi kami boleh menerima segala kebenaran yang sudah Tuhan berikan melalui kehidupan mereka. Dan kami boleh menerima penebusan melalui Yesua HaMashiach, Mesias ben Yosef, yang telah mati dan bangkit. Dan dia akan datang kembali sebagai Mesias ben David yang akan memerintah. Dan biar ketika kami menunggu kedatangan Mesias ben David yang akan memerintah itu, kami boleh hidup di dalam iman, kami boleh hidup setia, kami boleh hidup di dalam kuasa kebangkitan Mesias Yesua, dan kami boleh menang terhadap segala tantangan dalam kehidupan kami, menang terhadap pencobaan, menang terhadap penyakit, menang terhadap apapun tantangan yang ada dari dunia ini, supaya kami boleh tetap hidup dalam kekudusan Tuhan bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Berikan kepada kami tubuh yang sehat, berikan kepada kami iman yang terus berkembang dan bertumbuh, mencapai sasaran, mencapai kehendak Tuhan,
sehingga kami boleh menjadi murid-murid Mesias yang berkemenangan, menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.